Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan saya tuang susu cair 100 ml dan air hangat 100 ml. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Saya aduk-aduk supaya gulanya larut dan tercampur merata. Kemudian saya tambahkan perisa susu 1 sendok teh. Kemudian saya aduk kembali. Dan saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur utuh, saya kocok lepas. Kemudian saya tuang ke dalam biangnya. Saya aduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 7 gram vernipan. Saya aduk kembali supaya raginya larut. Kemudian saya tambahkan 10 tetes cuka dapur dan saya aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan kemudian saya istirahatkan sebentar. Kemudian setelah saya istirahatkan, saya masukkan tepung terigu yang sudah saya siapkan. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Jika teman-teman membuat roti gagal, jangan putus asa ya teman-teman. Kita harus belajar lagi dan membuat kembali sampai benar-benar berhasil kita membuat rotinya ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah kelihatan adonannya lembek ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan butter tawar yang tanpa garam ya teman-teman. Jadi tawar, rasanya tidak asin. Kemudian saya aduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan terbentuk menjadi adonan yang lembut dan tidak ada tepung yang kering. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Terus diuleni. Kelihatan kan teman-teman adonannya lembek? Jadi nanti supaya mendapatkan hasil roti yang lembut ya teman-teman. Dan kemudian ini di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan saya masukkan adonannya. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kelihatan kan teman-teman adonannya lembek. Nah, seperti ini terus diuleni sampai benar-benar adonannya kalis, lembut, dan elastis seperti ini teman-teman. Kelihatan kan teman-teman adonannya? Kemudian di sini saya siapkan baskom lain. Saya olesi dengan butter tipis-tipis. Kemudian saya masukkan adonannya. Dan ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Saya istirahatkan selama 30 menit. Tentunya disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman adonannya. Sudah mengembang 2 kali lipat dan saya kempeskan kembali
untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya bagi ya teman-teman. Di papan meja kerja saya taburi lagi dengan sedikit tepung terigu. Dan adonannya saya letakkan. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 6 bagian ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Bahannya juga tidak ribet ya teman-teman. Cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Atau bisa dibuat isi snack ya teman-teman jika ada acara-acara keluarga di rumah ya teman-teman. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding seperti ini. Kelihatan adonannya lembut banget teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Lembut banget adonannya. Dan ini sudah saya lakukan semuanya. Kemudian saya ambil satu adonan yang pertama. Saya taburi lagi tipis-tipis dengan tepung terigu dan saya ambil satu adonan kemudian saya pipihkan. Jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Jika masih lengket taburi lagi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian ini akan saya gulung dari ujung ke ujung ya teman-teman. Kemudian saya cubit-cubit supaya tidak terbuka. Kemudian saya gulir-gulir dibentuk memanjang seperti ini ya teman-teman. Dan setelah saya gulir-gulir bentuknya memanjang seperti ini. Kemudian yang setengah bagian saya pipihkan. Kemudian ini akan saya belah ya teman-teman. Saya potong jadi dua, yang setengah yang saya pipihkan ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian saya kepang ya teman-teman. Nah seperti ini disilang-silang aja seperti ini. Jadi bentuknya seperti kepang. Bentuknya seperti tambang. Kemudian yang setengah saya tekan-tekan menggunakan sumpit ya teman-teman. Tapi jangan sampai putus. Nah seperti ini. Kemudian ditekan lagi di kedua sisi bagian pinggirnya. Nah seperti ini. Kemudian yang seperti tambang saya gulung sampai ke akhir. Nah seperti ini kelihatan kan teman-teman, bentuknya cantik banget seperti bunga mawar. Kemudian saya letakkan di atas baking paper seperti ini ya teman-teman. Nih teman-teman hasilnya cantik banget teman-teman. Saya ulangi satu lagi. Saya gulung dari ujung ke ujung. Dan saya cubit-cubit supaya tidak lepas. Kemudian saya gulirkan lagi bentuk memanjang. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya pipihkan yang setengah. Dan saya belah jadi dua. Kemudian saya silang-silang ya teman-teman, berbentuk seperti tambang. Kemudian yang setengah saya tekan-tekan dengan sumpit.
Nah, seperti ini, tapi jangan sampai putus ya, teman-teman. Kemudian saya tekan di bagian kedua sisi, seperti ini. Kemudian saya gulung yang dari ujung sampai ke ujung ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya cubit bagian ujungnya supaya tidak lepas. Kemudian saya letakkan di atas baking paper seperti ini. Nah, hasilnya cantik banget, teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian ini saya istirahatkan selama 10 menit. Saya tutup menggunakan plastik wrap supaya permukaannya tidak kering. Dan setelah 10 menit kemudian tutupnya saya buka plastik wrapnya. Dan saya olesi dengan 1 butir kuning telur yang sudah saya pisahkan dan 1 sendok teh susu cair dicampur rata. Kemudian saya olesi di permukaan rotinya ya, teman-teman. Diolesi semua sampai rata, tipis-tipis. Dilakukan sampai semua selesai. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian ini akan saya taburi dengan biji wijen tipis-tipis ya, teman-teman, supaya hasilnya lebih cantik. Tentunya sudah saya nyalakan api kompor saya seperti biasanya. Dan ini siap kita panggang, teman-teman. Hasilnya cantik banget. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya. Dan saya masukkan rotinya satu persatu ya, teman-teman. Diusahakan dengan api kecil cenderung sedang supaya rotinya matang dan tidak gosong, dan matang sampai ke dalam ya, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya tutup, dipanggang sampai matang ya, teman-teman. Tentunya disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 15 menit, kemudian saya buka tutupnya dan sudah kelihatan di atasnya kuning kan, teman-teman nih. Kalau tidak percaya nih saya putar ya, teman-teman. Nih yang bagian pinggirnya sudah menguning. Tuh, teman-teman, kelihatan. Ini saya menggunakan tutup wajan stainless steel ya, teman-teman, bukan yang kaca. Nih, teman-teman, kelihatan kan? Tapi kuningnya belum sempurna ya, teman-teman. Dan ini akan saya pindahkan ke dalam air fryer supaya hasilnya lebih maksimal ya, teman-teman. Saya panggang menggunakan air fryer. Nah, ini dia, teman-teman, sudah saya masukkan ke dalam air fryer dan saya panggang lagi bagian atasnya supaya kuningnya merata. Nah, setelah dipanggang bagian atasnya, ini dia, teman-teman, hasilnya sudah kuning merata. Dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian saya tata di atas piring saji. Seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan hasilnya cantik banget, teman-teman. Aromanya wangi banget, teman-teman. Tuh, kelihatannya gede-gede, teman-teman. Mantep banget. Ini cocok banget buat ide jualan di rumah atau bisa buat isi snack ya, teman-teman. Cantik banget hasilnya. Nih hasilnya, teman-teman, cantik banget. Matang sampai ke dalam dan bawahnya juga cantik banget nih, teman-teman. Ini masih panas. Dan selagi panas seperti ini, saya olesi dengan margarin atau butter tipis-tipis supaya permukaannya tidak kering dan kelihatannya mengkilap ya, teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Hasilnya cantik banget, teman-teman.
Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah untuk keluarga ya teman-teman. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman. Sudah dingin, saya ambil satu. Saya belah nih teman-teman, tuh seratnya kelihatan teman-teman, tuh teman-teman lihat, lembut banget teman-teman sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget dan lembut banget teman-teman, recommended banget, pokoknya wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.